pelayanan di gereja ini selain Marius, kita punya yang namanya ASAK. ASAK itu adalah ayo sekolah, ayo kuliah. Satu. Kemudian di samping itu kita punya pelayanan yang namanya pelayanan PSE. PSE itu adalah pelayanan sosial ekonomi. Yang ketiga, kita punya pelayanan yang namanya adalah kesehatan. Banyak pelayanan-pelayanan, tapi yang paling gampang itu sajalah. Pokoknya yang pertama adalah apa tadi? ASAK, ayo sekolah, ayo kuliah. Kemudian sosial ekonomi, kemudian kesehatan. Ada satu lagi namanya pelayanan PPJ. Apa ya, pemandian jenazah, P depannya saya agak lupa gitu. PPJ apakah panitia pemandi jenazah atau apa, tapi ada juga pelayanan itu. Jadi ada satu tim yang memang punya konsentrasi untuk memandikan jenazah. Kemudian ada ASAK, ayo sekolah dan ayo kuliah, itu mulai dari level SD sampai mereka kuliah. Dananya dari mana? Dananya itu diambil dari konsentrasi, kita kan punya yang namanya kolekte. Kalau di Islam apa ya namanya? Yang kalau kotak-kotak amal itu, kotak amal ya. Infak. Dari infak itu atau dari kolekte itu kemudian diambillah kira-kira 25%. Dananya bisa dipakai ASAK, bisa dipakai PSE, bisa dipakai kesehatan. Kalau yang PPJ itu urusannya tadi di Marius. Nah, bagaimana mencoba untuk memberikan pendidikan semaksimal mungkin bagi orang-orang Katolik yang ada di Kampung Sawah untuk bisa punya kemampuan berpikir, punya pendidikan yang lebih prima. Bagi mereka yang apa? Bagi mereka yang sangat membutuhkan secara ekonomi. Jadi kita memberi bantuan, tidak banyak yang dibantu. Hanya bantuan per kepala itu kira-kira ada 250.000 per bulan. Jadi kita gereja memberi bantuan 250.000 rupiah per bulan untuk mereka yang ikut ASAK. Kira-kira yang ambil bagian di ASAK itu sampai sekarang yang bisa dibantu lebih kurang antara 96 sampai 100 anak. Kalau paling gampangnya saja, kalau 250.000 satu anak sebulan, kemudian kalau kira-kira ada 96 sampai 100 anak, gampang kan hitung, maka butuh berapa? Itu satu. Kemudian yang kedua ada yang namanya PSE, pengembangan sosial ekonomi. Itu juga memberi bantuan kepada mereka yang lansia. Yang lansia terutama, yang lansia itu ada bantuan yang namanya bantuan pangan. Mereka diberi bantuan pangan setiap bulan yang bentuknya berupa beras, minyak, atau gula, atau susu, atau teh itu bagi mereka yang benar-benar posisinya adalah lansia. Supaya apa? Supaya mereka juga tetap bisa makan, supaya mereka tetap bisa hidup. Bagi kami di Katolik, memperhatikan kehidupan orang lain atau memperhatikan kehidupan jamaah itu lebih utama. Bagaimana mengutamakan bisa memperhatikan jamaah yang tetap bisa bertahan hidup, walaupun mungkin bantuannya tidak seberapa bagi mereka yang menerimanya, tetapi tetap itu menjadi bagian dan tetap menjadi konsentrasi kita. Di samping itu, di PSE sosial ekonomi ya, kita seringkali mencoba untuk mengembangkan yang namanya ekonomi mikro. Nah, sekarang ada pelayanan lagi yang namanya wirausaha. Wirus itu wirausaha. Bagaimana orang-orang yang punya kapasitas wirausaha untuk hadir di sini membantu mereka yang misalnya punya jajanan, ada jualan pisang goreng. Mereka masuk ke komunitas wirausaha untuk bisa diberikan bantuan bagaimana sih jual pisang goreng yang benarnya, bagaimana sih memproduksi pisang goreng supaya misalnya orang itu bisa menikmati lebih baik, bagaimana sih bikinnya supaya lebih nikmat, bagaimana sih memperhatikan misalnya minyak yang dipakai dan sebagainya. Itu diberikan pelayanan semuanya. Yang paling penting adalah bagaimana memperhatikan sosial ekonomi jamaah yang memang betul-betul sangat membutuhkan.
termasuk tadi itu ekonomi mikro. Yang berikutnya ada lagi layanan kesehatan. Layanan kesehatan memang memberikan totalitas bagi jamaah yang ada di sini itu untuk ambil bagian di dalam memberikan layanan kesehatan. Tetapi layanan kesehatan itu tidak hanya berkonsentrasi pada jamaah Katolik. Layanan kesehatan itu diberikan pada semua orang yang mau datang ke sini untuk memeriksakan kesehatan. Jadi layanan kesehatan tidak hanya yang Katolik ya, hanya layanan kesehatan itu diberikan kepada mereka yang membutuhkan, terutama yang ekonominya kelas ke bawah. Maka kira-kira layanan itu misalnya contoh, di layanan kesehatan nanti itu ada program yang namanya sunatan massal. Pelayanan itu memberikan layanan sunatan massal. Yang disunat itu tidak hanya yang anak-anak yang Katolik, mereka yang di sekitaran kampung sawah yang ingin ambil bagian untuk situ silahkan ikut. Pertanyaannya kalau yang Islam doanya gimana? Ya kan beda. Masa yang Islam mau disunat doanya Katolik? Enggak. Semuanya disesuaikan dengan keadaan. Bahwa kita sudah bisa bekerja sama dengan pesantren Al-Aziz, kita bekerja sama dengan pesantren Yaspi, kita bekerja sama dengan pesantren Yamat. Jadi kita akan menghadirkan kiainya, kita akan menghadirkan ustadznya. Bagi yang Islam, ya kalau sebelum disunat, ya doanya adalah sesuai dengan agamanya. Yang Kristen sesuai dengan agamanya, yang Katolik juga sama. Yang paling penting adalah bagaimana kita punya kapasitas, bagaimana kita punya kemampuan yang namanya komunikasi itu. Jadi kalau kita nih ada misalnya ada layanan kesehatan yang berkaitan dengan sunatan, ya kita komunikasi dengan teman-teman di pesantren, kita komunikasi dengan teman-teman di GKP. Mau ikut ambil bagian enggak? Kita memberi apa? Kan biasanya kalau orang sunatan minimal ada sesuatu yang diberikan. Bagaimana kita mempertimbangkan itu semua? Itu yang berkaitan dengan layanan kesehatan. Layanan kesehatan juga kami hampir setiap bulan itu melakukan yang namanya donor darah. Sementara donor darah itu sangat diperlukan bagi mereka yang sangat membutuhkan, terutama bagi mereka yang sakit kekurangan darah putih dan mereka wajib itu yang namanya donor terima transfusi darah. Dari mana? Ya hanya dari kita yang bisa memberikan cara untuk memberi donor darah itu. Jadi layanan kesehatan juga diberikan bagi semua saja yang mereka ikut ambil bagian dan mereka sangat membutuhkan. Itu kira-kira yang ada selain Markus.